kita akan presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang media dan teknologi pembelajaran pada tema pembahasan media grafis. Pada mata kuliah ini kita diampu oleh dosen kita, Bapak Fikri Farihi Hafizahullah, dan para presentator handal kita, ya, saya sendiri Abdul Hamid, nanti dilanjutkan oleh Pak Sibro Muhdisin, kemudian Bu Sumiati, dan terakhir Umi Kulsum. Ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya di sini akan menyampaikan pengertian dan tujuan media grafis. Sebagaimana yang terlihat di slide, ya, media itu maksudnya dalam KBBI itu adalah alat, bisa dikatakan juga sarana komunikasi, atau dikatakan sesuatu yang terletak di antara dan seterusnya, bisa baca di slide ini. Selanjutnya, apa itu grafis? Nah, grafis menurut KBBI itu graf, ya, bersifat graf itu garis, bersifat huruf yang dilambangkan dengan huruf. Itu kan huruf itu bagian dari garis. Grafis disebut juga sesuatu yang bersifat sistematis, statistik, dan sebagainya. Nah, intinya adalah grafis itu adalah garis, itu kumpulan garis-garis. Jadi kalau dikatakan media grafis, kumpulan dari beberapa garis-garis yang membentuk suatu visual tertentu, seperti itulah. Baik, dalam media grafis itu memiliki beberapa tujuan. Penggunaan media grafis itu menurut Dr. Beni Ahmad Pribadi ini MA mengatakan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap data dan informasi yang disajikan di dalamnya. Jadi biasanya kan kalau kita dapat informasi yang begitu panjang, sebuah artikel gitu misalnya, itu kita akan mumet bacanya. Tapi dengan adanya media grafis, pesan itu akan lebih simpel dan lebih mudah dipahami, seperti itu. Yang kedua itu dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan persepsi dan penafsiran seseorang dalam memahami konsep dan informasi. Jadi media grafis itu salah satu keunggulannya seperti itu. Selain simpel, jadi tingkat kesalahan seseorang dalam memahami informasi itu cenderung sedikit. Jadi misalnya kita pakai sebuah data kenaikan penduduk, maka di dalam sebuah grafis nanti grafiknya itu kan pasti ada naik-naik, pasti pembaca akan mengatakan oh ini naik kan gitu. Jadi simpel, tidak mungkin dia mengatakan turun karena dari grafiknya itu terlihat naik, seperti itu, lebih sederhana. Jadi seperti itu, ada dua tujuan. Jadi beberapa manfaatnya juga media grafis bisa digunakan untuk pembelajaran. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas media grafis. Ada 6 macam, yaitu grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan kartun. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh tim ahlinya masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya. Kita akan lanjutkan ke presentator yang lain. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya berikutnya mengenai media grafik. Media grafik merupakan media yang menggambarkan perbedaan dan fluktuatif atau naik turunnya dalam aspek jumlah dan kuantitas sebuah data. Manfaat media grafik ini yaitu menjelaskan tentang data numerik atau angka, seperti itu. Dan yang kedua, menjelaskan keterkaitan dan kecenderungan antara data dengan unit. Menjelaskan maksudnya antara data dengan kenyataan yang ada itu saling berketerkaitan, maksudnya saling berkesinambungan. Kemudian contohnya sudah ada di slide, ya, bisa dilihat di slide. Di sini ada contoh penerimaan zakat Masjid Abdullah bin Mas'ud. Nah, di contohnya itu dari penerima beras antara dari tahun 2017, 2018, 19 sampai 2020 ada peningkatan. Kemudian
eh, penerima kurma dari 2017, 2018, 2017 itu lumayan meningkat ya. Terus 2018 menurun, kemudian 2019 dan 2020 ada peningkatan kembali. Kemudian gandum ya, bisa dilihat di slide-nya. Keunggulan media grafik ini yaitu mempercepat pembaca dalam memahami informasi. Memudahkan seseorang dalam memahami sebuah data atau informasi ya. Dan yang kedua, mengetahui naik turunnya sebuah proses secara akurat. Ya, seperti itulah. Mengetahui naik turunnya sebuah proses secara akurat atau sesuai kenyataan yang ada. Ya, berikutnya media chart. Iya, chart. Chart ini merupakan media grafis yang menjelaskan tentang tahapan proses atau prosedur. Grafis yang menjelaskan prosedur atau proses sebuah data. Manfaatnya yaitu untuk membantu khalayak atau pembaca dalam memahami sebuah cara, proses atau prosedur secara sistematis. Kemudian keunggulannya apa? Keunggulan dari media chart ini yaitu mempercepat pembaca dalam memahami sebuah prosedur, sama seperti yang tadi ya, yang di awal. Yang kedua, mengetahui langkah sederhana sesuai prosedur dalam menyelesaikan sesuatu. Mengetahui sebuah langkah sesuai prosedur dalam menyelesaikan sesuatu, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu mengenai sebuah data dan sebagainya. Nah, di sini contohnya bisa dilihat di slide ya. Rukun Islam. Nah, ini ada keterkaitan atau berkesinambungan ya antara syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu ada keterkaitannya atau ada berkesinambungan. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang media grafis. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik dan gambar. Maaf, maksud saya diagram dan gambar. Pengertian diagram adalah ragam media grafis yang menggambarkan saling keterkaitan antar komponen yang ada dalam sebuah kesatuan atau sistem. Contoh diagram yang banyak dikenal yaitu organigram. Contoh lain dari ilustrasi gambar yang memperlihatkan komponen-komponen mesin sebagai sebuah sistem. Diagram yang sering dijumpai dalam buku teks, jurnal, dan majalah ilmiah. Diagram memiliki kesamaan dengan cut, yaitu dapat menggambarkan adanya hubungan antara suatu konsep dan konsep yang lain. Contoh diagram yang banyak dikenal sebagai sarana komunikasi, informasi, dan pengetahuan adalah organigram. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita mau memberi materi kepada anak-anak, kita gambarkan seperti ini. Kita buat diagram seperti ini. Misalnya ada gambar ikan. Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi anak-anak nanti paham dengan apa yang dilihatnya. Atau contoh yang lain, misalnya kita menggambarkan tentang organ tubuh, misalnya seperti ini. Kita buat diagram seperti ini. Di sini sudah ada penjelasannya. Misalnya ada mata, ada tenggorokan, ini sudah ada semua. Jadi anak-anak dengan cara seperti ini insya Allah dapat memahami tentang materi yang didapatnya. Itu tentang diagram yang saya jelaskan hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang gambar. Selain media grafis, selain ada diagram, ada juga gambar. Kali ini gambar adalah bentuk media grafis yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek atau benda dan juga peristiwa. Contohnya, misalnya ada gambar bunga di sini. Hampir sama dengan diagram yang tadi. Di sini ada gambar bunga, cuma ini lebih jelas lagi sudah.
Di sini ada akar-akarnya, ada air, terus ada sinar matahari juga, ada daun, ada pohon. Jadi di sini sudah ada keterangan serbu bunga itu yang mana, akar itu yang mana. Jadi anak-anak lebih paham. Mungkin itu saja dari saya sekilas tentang diagram dan gambar. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata pelajaran media dan teknologi pembelajaran, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa IAIG yang berbahagia. Baiklah, saya akan membacakan presentasi kelompok 1 tentang metode dan teknologi pembelajaran. Di dalam menyampaikan materi pelajaran kita bisa menggunakan media foto. Manfaatnya adalah menampilkan objek secara realistis, artinya apa yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta. Yang nomor 2, menambah kejelasan konsep. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara akurat atau lengkap. Karena apa? Karena apa yang kita sampaikan itu ada bukti. Apa buktinya? Itu foto. Kita bisa menggunakan media kartun. Kartun itu adalah didefinisikan sebagai hasil karikatur yang dapat menyampaikan informasi jenaka atau menghibur tentang objek, orang, dan atau peristiwa. Jadi ketika menyampaikan materi pembelajaran kita bisa menggunakan media kartun. Nah, tujuannya di sini adalah penyampaian informasi menggunakan kartun lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan dari segala usia dan kondisi. Apa yang kita sampaikan itu akan mudah diterima, mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah dimengerti. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.